Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Dan mudah-mudahan kita cepat keluar dari kondisi pandemi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih bisa ketemu di pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan pada minggu kali ini, kita akan membahas mengenai selisih dana kas kecil. Nah, sebelum Ibu membahas tentang selisih dana kas kecil, kita akan review terlebih dahulu, karena materi ini adalah kalian sudah harus memahami bagaimana cara melakukan pencatatan harian atau menjurnal, baik itu sistem dana tetap maupun sistem dana tidak tetap. Mudah-mudahan kalian sudah paham bagaimana membedakan pencatatan untuk dana tetap dan dana tidak tetap. Baik, kita bahas yang pertama. Apa sih selisih dana kas kecil? Selisih dana kas kecil adalah perbedaan atau selisih uang kas yang ada secara fisik dengan catatan menurut pembukuan. Jadi, pada saat terjadinya pelaporan, nanti akan di cross check antara jumlah saldo akhir pada periode tertentu dengan jumlah fisik uang yang ada di dalam cash box. Nah, pada saat terjadinya perhitungan tersebut, apakah terdapat selisih di dalam kas kecil. Kemudian selanjutnya ada dua macam selisih kas kecil. Yang pertama disebut sebagai selisih kas lebih, dan yang kedua selisih kas kurang. Apa itu selisih kas lebih? Selisih kas lebih terjadi apabila saldo buku kas lebih kecil daripada uang tunai yang sebenarnya. Jadi, apabila pencatatan di dalam buku kas kecil dan dibandingkan di dalam uang tunai yang ada di kas box, ada selisih lebih di sana. Yang kedua, selisih kas kurang. Selisih kas kurang terjadi apabila saldo buku kas lebih besar daripada jumlah uang tunai yang sebenarnya. Jadi catatan yang ada di dalam buku kas jumlahnya lebih besar daripada uang tunai yang tersedia di dalam cash box. Nah, ada satu hal lagi yang mengakibatkan terjadinya selisih dana kas kecil, yaitu apabila saldo kas kecil secara fisik tidak sama dengan jumlah saldo menurut bukti pengeluaran yang ada. Jadi, apabila di dalam perhitungan keuangan yang ada di dalam cash box dibandingkan dengan jumlah transaksi eksternal yang disimpan di dalam cash box, terjadi perbedaan di sana. Nah, selanjutnya, apa yang mengakibatkan terjadinya selisih dana kas kecil? Yang pertama adalah tidak tersedianya uang pas atau uang kembalian. Nah, mungkin saja pada saat bendahara kas kecil membelanjakan atau terjadi pengeluaran di dalam kas kecil, di sana adanya transaksi yang tidak memungkinkan untuk dikembalikan dengan uang kembali, ya, karena mungkin nominalnya terlalu kecil. Contoh saja, terdapat pengembalian berupa permen misalkan, atau dalam bentuk yang lain. Nah, di dalam pencatatan yang kita catat adalah seharga barang yang kita beli, atau di dalam pencatatan sesuai dengan berapa uang yang kita keluarkan. Tetapi
untuk pengembaliannya kita tidak menerima dengan nominal yang sama dengan yang seharusnya dikembalikan. Yang kedua, kekurangan atau kelebihan membayarkan. Jadi misalkan ada pembayaran sejumlah Rp1.850. Nah, pada saat kita membayar, karena tidak ada uang Rp50, maka kita membayar 1.900. Berarti di sana terdapat kelebihan membayarkan. Atau bahkan sebaliknya, yang seharusnya kita bayarkan sesuai dengan bukti transaksi adalah 1.850, kita membayarkannya hanya cukup 1.800 karena sesuai dengan kesepakatan dengan penjual. Nah, maka di sana nanti pada saat pemeriksaan jumlah uang di cashbox akan terjadi selisih karena satu pembayaran yang jumlahnya berbeda. Kemudian hal yang ketiga, nah ini mungkin sangat jarang terjadi, ya, tetapi ada kemungkinan terjadi karena adanya penyelewengan yang dilakukan sendiri oleh karyawan, terutama oleh administrasi kantor atau sekretaris yang diberikan wewenang sebagai bendahara kas kecil. Nah, contoh kasus dari apa yang Ibu jelaskan tadi, yang pertama, apabila seorang administrasi kantor atau sekretaris membeli ATK di toko Arjuna sebesar Rp99.850. Nah, seorang administrasi kantor atau sekretaris atau bendahara kas kecil tersebut menyerahkan uang sebesar Rp100.000. Karena tidak ada uang receh, maka pemilik toko memberikan permen sebagai pengganti uang Rp50 tersebut. Nah, dalam bukti pembayarannya, kas kecil tercatat Rp99.850. Nah, padahal yang kita terima pengembaliannya berupa permen. Nah, untuk kasus ini, maka dalam pemeriksaan keuangan kas kecil nantinya terdapat selisih kurang. Nah, bagaimana terjadi apabila seperti itu? Yang pertama adalah dilakukan penyesuaian terhadap satu pencatatan yang sudah kita lakukan pada saat terjadi transaksi, atau jurnal penyesuaian atau biasa disebut adjustment. Ya, dapat dilakukan pada saat kas kecil diisi kembali. Jadi kita melaksanakan adjustment pada saat terjadinya pengisian kembali kas kecil. Nah, atau biasa disebut sebagai reimbursement. Dalam hal ini, pemegang dana kas kecil meminta pengisian kas kecil sejumlah uang yang telah dikeluarkan, sehingga saldo akan sama dengan saldo kas kecil periode sebelumnya. Jadi, karena ada penyesuaian itu, maka pemegang dana kas kecil akan meminta pengisian kembali kepada bendahara perusahaan sejumlah pengeluaran yang sudah tercatat di dalam pembukuan kas kecil. Nah, bagaimana selisihnya? Nah, selisihnya ini yang disebut sebagai jurnal penyesuaian atau adjustment. Contoh soal supaya kalian lebih paham. Pemegang dana kas kecil pada bagian kepegawaian PT Garda Mulia telah membuat laporan kas kecil bulan Maret 2019 dengan sistem dana tetap, di mana saldo awal sebesar Rp1 juta, uang yang telah dikeluarkan untuk keperluan bagian kepegawaian Rp900.000, saldo pada kas sebesar Rp100.000. Setelah diperiksa oleh bagian keuangan, ternyata nilai yang ada pada bukti pengeluaran hanya sebesar Rp899.000. Hal ini karena memang tidak ada kembalian. Nah, yang kita lakukan adalah pada saat terjadinya pengisian kembali, maka seorang administrasi kantor atau sekretaris atau bendahara kas kecil akan tetap
meminta sebesar Rp900.000 sesuai dengan yang sudah dikeluarkan. Sementara uang yang akan bagian keuangan ya dalam hal ini bendahara perusahaan akan mencatat pengisian kembali kas kecil dengan ayat jurnal penyesuaian atau adjustment sebagai berikut. Untuk pada bagian debit, biaya pengeluaran kas kecil sebesar Rp899.000, selisih kas kecil Rp1.000. Tadi karena ada pengembalian yang tidak sesuai. Kemudian di kolom kredit atau di kredit ya sebesar Rp900.000 karena memang bendahara perusahaan mengeluarkan sejumlah Rp900.000 sesuai yang diminta oleh bendahara kas kecil, dibuktikan dengan bukti pengeluaran. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan minggu ini sampai di sini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik. Jangan lupa istirahat dengan baik, menjaga kesehatan. Kalau diperlukan kalian minum multivitamin dan jangan lupa berolahraga. Kalau ada hal yang perlu dikomunikasikan, silakan dikomunikasikan dengan mencatatkan pada kolom komen atau kalian bisa menanyakan langsung dengan media WhatsApp kepada Ibu. Baik, setelah kalian mempelajari materi ini, silakan kalian bisa merangkum hasilnya, kemudian kalian pahami karena untuk minggu ini Ibu tidak melakukan tugas praktik terlebih dahulu. Kita akan melakukan penjelasan dan belajar lanjutan untuk minggu depan dan baru kita akan melakukan tugas praktik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.